Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan mempresentasikan analisis tipe dan gaya kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan, yaitu Bapak Herman Deru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neza Syarifah dan rekan saya Rintik Sani, saya Sinta. Nah, analisis tipe dan gaya kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru dapat dianalisis melalui berbagai perspektif berdasarkan gaya dan pendekatan yang diterapkannya selama masa jabatannya. Berikut beberapa poin penting terkait tipe kepemimpinannya yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Analisis tipe dan kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan yang akan dijelaskan oleh Resi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih analisis kami mengenai tipe dari kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan ini. Jadi, salah satunya itu pertama tentang kepemimpinan partisipatif. Jadi, kepemimpinan partisipatif ini merupakan Bapak Herman Deru ini dikenal sebagai pemimpin yang melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan. Jadi, setiap keputusan yang dibuat oleh Bapak Herman Deru itu disepakati dulu terlebih dahulu oleh masyarakat. Jadi, tidak langsung mengambil keputusan atau memikirkan masyarakat. Nah, jadi di sini tuh hal yang tercermin dari program-program yang mendukung aspirasi masyarakat dan juga seperti meningkatkan infrastruktur pedesaan dan juga menguatkan ekonomi berbasis komunikatif. Nah, yang kedua itu tentang bagaimana kepemimpinan yang transformasional. Nah, di sini sebagai gubernur, beliau adalah gubernur yang menunjukkan visi yang jelas untuk mengubah Sumatera Selatan menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Seperti yang sudah tertara di sini teman-teman, bahwasanya program-program seperti Sumsel Maju untuk Semua. Jadi pembangunannya itu merata di Sumatera Selatan. Nah, juga selanjutnya itu menggambarkan komitmennya terhadap perubahan yang berkelanjutan melalui pembangunan inklusif. Jadi di Sumatera Selatan itu bukan hanya di kotanya saja dibangun, tetapi di pedesaan-pedesaan juga ikut dibangun oleh Gubernur Bapak Herman Deru ini. Boleh? Selanjutnya ada kepemimpinan kolaboratif. Nah, kepemimpinan kolaboratif ini merupakan Pak Herman Deru ini sering menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi beliau sebagai Gubernur Sumatera Selatan itu sering menjalin berbagai konspirasi dan juga kerjasama dalam beberapa pihak. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional. Nah, di kepemimpinan ini dalam menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 kemarin itu pada permasalahan ekonomi global, Pak Herman Deru ini menerapkan pendekatan dan fleksibel dan responsif terhadap situasi yang ada. Nah, selanjutnya itu ada fokus pada inovasi dan pembangunan berbasis kearifan lokal. Nah, beliau merupakan Gubernur Sumatera Selatan yang dimana beliau itu fokus pada inovasi dan pembangunan berbasis kearifan lokal ini. Nah, Bapak Herman Deru juga menekankan pentingnya inovasi dengan tetap menghargai nilai-nilai lokal. Dan juga hal ini terlihat dari dukungannya terhadap program yang memanfaatkan potensi lokal seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata daerah. Baik, ya selanjutnya analisis kepemimpinan Gubernur Selatan akan dijelaskan oleh Oka. Nah, analisis gaya kepemimpinan Gubernur Sumsel. Yang pertama itu gaya kepemimpinan transformasional. Herman Deru dikenal memiliki visi besar untuk membawa Sumatera Selatan menjadi provinsi yang lebih maju dan sejahtera. Gaya transformasional ini tercermin
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu artinya Herman Deru ini tidak mengambil keputusan sendiri. Dia melibatkan orang lain, tetapi juga mendengarkan masukan yang dapat dari masyarakat sebelum membuat keputusan bersama atau sendiri. Terus ini juga Herman Deru ini memiliki gaya kepemimpinan seperti contoh dia ngadain kumpul bareng atau diskusi bareng dengan warga untuk ngomongin rencana atau kebijakan yang mau diambil atau diterapkan di suatu daerah. Nah, itu jadi kepemimpinan partisipatif. Nah, Herman Deru ini tidak hanya mengambil keputusan sendiri, dia mengambil keputusan bersama masyarakat dengan diskusi kepada masyarakat dalam mengambil keputusan. Terus di sini yang keempat ada gaya kepemimpinan situasional dalam menghadapi berbagai tantangan seperti pandemi COVID. Herman Deru menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dan pendekatan. Ia mampu membaca situasi dan kebutuhan masyarakat untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rita. Jadi saya akan melanjutkan tentang gaya kepemimpinan gubernur siswa. Yang kelima itu ada berorientasi pada kearifan lokal. Herman Deru menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal Sumatera Selatan. Ia mendukung pengembangan sektor unggul seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis budaya lokal. Hal ini mencerminkan kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai masyarakat setempat. Yang keenam itu ada fokus pada hasil implementasi. Herman Deru seringkali menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan yang nyata dan berkelanjutan. Komitmennya terhadap pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan irigasi menunjukkan gaya kepemimpinan yang fokus pada hasil konkret bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya, gaya kepemimpinan Pak Herman Deru merupakan kombinasi antara transformasional, kolaboratif, dan situasional dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepemimpinannya menunjukkan visi yang jelas, kerjasama yang kuat, serta pemanfaatan kearifan lokal sebagai dasar pembangunan Sumatera Selatan. Baik, sekian presentasi dari kami.